tetap cinta Indonesia. Tapi kalau bicara tentang praktek hukum kinerja Polri, saya mau katakan sekarang, gak yakin saya dengan Polri sekarang ini. Saya ada di sini terkait dengan perkara hukum klien kita. Perkara hukum klien. Pengacaranya. Oke. Perkara hukum klien kita, mana Sumitronya? Sumitro, di mana pernah dia nunggak untuk bayar cicilan mobil, tetapi akhirnya dia bisa untuk melunasinya dengan dia datang ke kantor finance, lalu uangnya dibawa sampai di kantor finance, tiba-tiba dia dibilang sama kolektor, sini kunci katanya, lalu diserahkan kuncinya, lalu dibilang udah mobilnya ditahan dulu. Akhirnya terjadi ketidaksesuaian, akhirnya dia datang ke kantor kita buat pengaduan, lalu kita laporkan ke Polres. Udah hampir setahun ya? Sudah hampir setahun, Pak. Sudah hampir setahun, perkaranya itu belum lagi bergerak. Terus ada juga yang namanya Ibu Mujaropa. Ya, Ibu Mujaropa ini kakaknya tidak saya sebutkan berinisial JL, ya, usia 63 tahun. Dia itu mengatakan kepada seseorang, dia kan punya tempat parkiran, terus ada cucian mobil. Tiba-tiba ada orang lewat, yang pertama lewat itu bilang, "Kong, saya punya barang itu, ganja sekilo," katanya. "Oh gitu," katanya. Pergi lagi ke atas, itu ngadu burung. Terus tiba-tiba datang lagi yang lain. Nah, nama yang lain, inisial AN. "Kong, siapa di atas?" "Oh, tadi ada si itu, ada si CP," katanya. Katanya dia ada narkoba itu, ada. Nah, apa? Ganja itu katanya. Terus akhirnya terjadilah transaksi di antara mereka. Siapa si JL ini, klien kami ini tidak ikut. Lalu dia bawa istrinya makan malam. Nah, pulang dari makan malam dititipkan sama yang sebelumnya diminta uang, tolong dong uang kurang. Jadi ganjanya ini 1 kilo dijual 7 juta. Nah, terus setelah 7 juta dijual, uangnya si pembeli ganja ini nggak ada lagi, pinjam uang sama klien kami ini 50.000. Pinjam uang 50.000 dulu untuk ojek. Begitu pulang, besoknya dikasihlah dia 1 paket untuk pakai, ganti yang 50.000. Nah, ternyata ketangkap yang itu, yang ganja yang 1 kilo setelah dikete-kete. Tanyalah dari mana itu? Oh, dari ini. Kenalah si klien kami ini. Berapa hukumannya? Awalnya 12 tahun, Pak. Awalnya 12 tahun, terus dituntut. Lalu diputus 10 tahun 3 bulan. 10 tahun 3 bulan. Lalu datang kepada kami bela menjadi 7 tahun. Nah, cuma uangnya, jadi dia ini waktu ketangkep ada Markus yang mengaku-ngaku bisa mengurus, mengaku BNN, ya, dari oknum media juga. Dia ngaku dia Markus lah. Nah, ya, dia bisa katanya. Sudah dikasih uang 185 juta lebih, tapi nggak bisa keluar. Akhirnya kami dilaporkan sama ibu ini, Markus tadi. Sampai sekarang belum juga selesai. Artinya mempertanyakan 2 kasus yang benar apa aja itu ya? Yang pertama kasusnya Bapak ini. Kasus Metro. Nah, apa namanya? Udah berapa lama? Setahun lebih. Membuat laporan di Polres. Tapi tidak datangkan ke sekarang. Belum, udah setahun lebih. Nah, terus kasusnya si Mujaropa. Ya. Mujaropa ini sekarang di dalam LP ya sekarang? Iya, si Mujaropa ini adiknya yang JL tadi, perempuan. Jadi karena uang yang dikasih kepada si terlapor ini ada mobil, kalau di total 185 juta. Jadi dia keberatan, uang keluarga udah habis kepada seseorang yang mengaku bisa mengeluarkan dari Polres. Kok sekarang kita tanya nggak bisa, toh juga periksa kebenaran yang menolong. Akhirnya datang ke kami dengan tidak bawa uang, kami bela di perkara banding kasasi, turunlah dari 12 tahun menjadi 7 tahun. Kami bela dengan hanya ya nggak pakai uang lah, hanya sekedar ya datang bawa buah, bawa makanan, terus kami jalan. Tapi uangnya ibu ini sudah habis ratusan juta oleh Markus tadi, dilaporkan ke Polres ini. Sampai sekarang belum ada penyelesaian. Seperti itu ya, pengacara. Yang Markusnya itu siapa? Yang Markusnya itu, yang Markus yang Markusnya itu, yang dia salah satu aktivis LSM.
seorang perempuan. Dia bilang, saya nanti mau jumpa Kapolres katanya. Jumpa dengan Kapolres, lalu fotoan sama Kapolres. Nah lalu dibilang kepada klien kami ini, saya udah jumpa sama Kapolres, sabar aja. Padahal dia jumpa Kapolres urusan lain. Lalu salah satu juga adalah oknum wartawan. Dia bilang, saya punya kawan di BNN. Nah akhirnya dikasih uang sekian sama mobil, tapi nggak bisa juga. Udah dipanggil pernah, tapi panggilan pertama doang ya. Nah panggilan pertama, jadi sampai sekarang nggak ada penyelesaian, sudah setahun lebih. Udah mau 2 tahun. Yang melaporkan secara resmi ini tadi yang Klien. diduga oknumnya ini yang menerima 185 juta ini kliennya langsung Kliennya langsung mendampingi pengacara. dampingi pengacara. Ya. Ada surat laporannya. Ada LP-nya. Ada LP-nya. Nah, terus kemudian setelah dilaporkan itu udah setahun lebih itu apa tindakan? Kalau di sini dari mulai Kapolres yang lama, zamannya Pak Hengki Kapolres. Kalau Kapolres kan mungkin apa ini tahu atau tidak saya nggak tahu. Tapi saya lihat tadi kasatnya udah ganti-ganti. Toh juga ini belum selesai. Ada apa ini? Saya bingung ini. Cuma pelakunya ini kan beberapa oknum aktivis. Ada yang oknum wartawan, ada LSM, ada juga yang pekerja hukum. Ya, jadi polisinya pernah bilang sini dulu. Apa yang bilang? Mau ke Surabaya gimana? Macam-macam. Jadi saya bilang sama dia, tanyai. Kalau nggak kita demo aja nih, saya bilang. Nah, terus tadi ketua umum dari PKN kan sudah masuk ke dalam. Ah, Informasi yang bisa disampaikan tadi kami hari ke ini. dalam, kebetulan kami ke dalam, ketika kami ke dalam, waktunya jam istirahat. Jadi sebentar lagi kita mau, nanti kami akan kenal lagi. Ini dia. Ya. Terkait dengan 2 laporan ini, apa tindakan selanjutnya, Pak? Kita udah diprogramkan itu gimana? Ya, Udah diprogramkan? ya. Sudah perkaranya terakhir pihak penyidik hanya mengatakan dari bulan Januari ingin gelar perkara, sampai sekarang tidak digelar-gelar perkara sampai bulan 5, sampai berlanjut terus dan hanya dijanjikan terus untuk gelar perkara, tapi ternyata sampai sekarang tidak terrealisasikan gelar perkara tersebut. Yang ini terkait laporan Markus tadi yang ini ya? Ya, Yang gelar perkara Ya, itu? Ada yang 2. Mujaropa. Jaropa. Tidak ada upaya pemanggilan dari pihak mereka ini. Belum? Belum. SP2HP pun belum ada diberikan kepada kami. Tadi Bapak sampaikan sudah dipropamkan. Propam mana? Di Mabes atau di mana? Masih propam. Kasih Propam Polres. Ada rencana untuk melaporkan ke Mabes Purworejo? Kalau sampai belum ada tanggapan juga dari Propam Polres, kemungkinan ada lanjutan kepada Propam Polda. Jadi kesimpulannya seperti apa nih gitu? Dengan kredibilitas, dengan kinerja mereka ini seperti apa nih? Statementnya lah. Oke. Mereka ini kan harus sebenarnya tuh memberikan sebuah rasa kepercayaan kepada masyarakat. Kan sesuai dengan tupoksi mereka. Seperti apa tanggapan kepada itu? Oke. Jadi begini, tidak ada yang tahu orang isi kacang. Tapi ketika kacang itu dibuka, lalu tahu isinya. Apakah bagus atau tidak, atau kopong. Dalam praktek di mana kami sebagai aktivis, sebagai pekerja hukum, terdiri daripada praktisi hukum dan para advokat, Perisian Kebenaran Nasional, kami sudah sangat gak yakin sama yang namanya oknum kepolisian yang dikatakan gak ada itu. Makanya polisi presisi yang disebut oleh Pak Kapolri itu, ini kami kan lagi buat surat ini mau jumpa dengan Kapolri. Gak tahu saya seperti apa konsepnya, ya. Apalagi para jenderal-jenderal itu kan begitu tamat hanya belajar teori lalu naik terus, ya kan? Nah tapi sebenarnya gimana saya bilang ya? Gak yakin saya dengan pekerjaan polisi di mana terkait dengan kriminal. Tapi kalau narkoba, wah cepat banget. Karena narkoba kan pitsus. Udah berjubel orang di lapas. Kemarin saya pelayanan di lapas. Kalau narkoba dia yang menangkap, dia juga yang lepasin. Tapi kalau laporan polisi, wah ini kayaknya lambat banget. Kalau perkara kriminal sertifikat, cepat banget itu. Cepat banget itu pengaduan ditanggapin. Karena kalau ada orang menahan sertifikat, ada kemarin datang ke kantor kita, seorang yang menahan sertifikat karena uang yang di sana tidak dibayar, dilaporkan ke polisi. Diduga dia 378 dan 372. Begitu dilaporkan, proses berjalan,
sertifikat kan dikembalikan kepada pemiliknya. Itu cepat. Tapi kalau seperti ini, bosan nggak? Udah capek nggak? Masih kepingin jadi orang Indonesia? Kepingin ya? Iya. Kepingin jadi Indonesia, tetap cinta Indonesia. Tapi kalau dia bicara tentang praktek hukum, kinerja Polri, saya mau katakan sekarang, gak yakin saya dengan Polri sekarang ini. Jujur saya, gak yakin saya. Harus ada pembaru-pembaru. Komisi 3 harus jelasin ya. Kompolnas itu. Jangan hanya statement-statement doang gitu ya. Masuk dong, pengawasannya mana nih? Paminal ini, Irwasda ini. Gak jelas saya lihat. Sehingga ada keluarlah sekarang ini no viral, no justice. Ya. Seperti apa? Sama tagar. Ya. Ah. Bagaimana? Hah? Saya kan begini, gimana ya? Sama dengan seorang katanya begini. Kemarin ini saya kata yang lain. Kalau ada seorang khotbah, jago dia khotbah, tapi dibilang tanya dulu istrinya seperti khotbahnya nggak katanya. Nah, demikian juga aparat penegak hukum. Dia ngomong di televisi dan sebagainya, harus ditanya sebenarnya benar nggak? Sama nggak apa yang dibilang di televisi, di media dengan prakteknya? Nggak sama. Nah, oleh karena itu saya nggak yakin. Nah, gimana caranya? Saya belum bisa jawab. Tapi saya tidak yakin kalau Polri sudah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Harusnya ini dirombak ini semua ini. Banyak yang nggak benar. Kedepannya langkah-langkah yang akan diambil sama dari PKN sendiri seperti apa? Langkah-langkah. Ya. Mungkin kami akan membuat statement terhadap rekrutmennya Polri supaya benar-benar memenuhi standarisasi. Jangan hanya fisik, tapi juga moral dan spiritualnya. Ya. Nah, yang kedua, langkah-langkah yang harus kami buat, kami akan mengajukan pertemuan dengan para pengawasan Polri. Dalam hal ini mungkin kalau di kepolisian mungkin ya Propam, ada juga mungkin Irwasum ya, Irwasda ya, supaya kami bisa menyampaikan ini semua. Saya tak melihat Polri sekarang ini bisa mengerjakan tugas yang benar terkait kriminal ya, diduga ya. Tapi kalau narkoba, cepet banget. Kalau narkoba, dibilang ada narkoba nih di Cirebon nih, langsung berangkat itu. Kacau banget itu. Ya, sampai dulu, wah pokoknya inilah. Tapi kalau udah terkait dengan kriminal, dipanggil dulu, diundang dulu, ini dulu ya. Konsepnya Pak Listio Sigit Prabowo terkait restoratif justice, jangan gara-gara ayam tetangga kelindes main lapor polisi. Iya benar, tapi itu disalahgunakan oleh oknum kepolisian, diperlambat. Karena apa? Cipinang kapasitasnya cuma 3.000. Kemarin saya udah ke sana 10.800. Dari 3.000 penghuninya Cipinang narkotika jadi 10.800 narkoba semua. Lapas kriminal dikuasai narkoba semua. Saya lihat Polri sekarang ini targetnya narkoba. Narkoba targetnya. Sementara narkoba itu kan kesesatan. Laporan-laporan yang lain tidak. Nah, jadi saya tidak yakin dengan kepolisian terkait dengan penegakan hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan. Karena apa? Karena masih banyak bermoral yang tidak terpuji. Saya kira itu aja dulu. Ya.